Selamat datang di channel Sas Novelku. Tolong bantu subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian ya saudaraku semua agar Mimin semangat ngontennya lagi. Mari kita langsung saja masuk ke ceritanya. Gerald Crawford, lelaki yang tidak terlihat kaya bab 161 sampai bab 170. Yul Holden adalah putra orang terkaya di County State. Dia juga pemimpin dari pemuda kaya di seluruh distrik Gangnam. Tidak hanya itu, banyak wanita muda yang menyukainya. Semua berharap mereka akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Yul mungkin akan jatuh cinta pada kecantikan mereka suatu hari nanti, pikir mereka. Tapi ini semua adalah mimpi buruk karena Yul Holden bukanlah seseorang yang bisa mereka dekap dengan mudah. Kapal pesiar membunyikan klaksonnya saat merapat di pelabuhan. Pintu kabin dibuka, dan turunlah Yul dengan wanita di kiri dan kanannya. Dia tidak terlalu tampan, juga tidak tinggi, bahkan sedikit gemuk, tetapi gadis-gadis cantik terus berteriak, dia seksi. Amber adalah yang paling keras di pihak mereka, berharap untuk menarik perhatian Yul. Dixon, di sisi lain, menatapnya dengan cemburu. Dia sangat ingin menjadi dirinya dan berharap dia bisa menjadi seperti itu suatu hari nanti. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi seperti dia, ternyata Aiden tidak terlalu buruk. Menjadi sahabat Yul, kebanyakan pria pasti akan berbagi keinginan Dixon juga. Yul melepas kacamata hitam Armaninya yang berharga beberapa ribu dan melemparkannya ke pantai seolah itu adalah sampah. Dia kemudian berjalan menuju Crystal, memperhatikan betapa luar biasa seksi dan cantiknya dia hari ini. Crystal, kamu terlihat cantik hari ini. Yul tersenyum lembut. Meskipun matanya adalah dua celah kecil, banyak gadis masih sangat menyukainya. Yul, kamu juga seksi hari ini, mereka membujuk. Crystal menyisir rambutnya dan kembali menjadi putri yang cantik. Dia hanya ingin Yul memperhatikannya, karena itu pakaiannya sangat terbuka. Karena magang semakin dekat dan Yul telah mengejarnya selama 3 tahun, sulit untuk mengatakan apakah dia masih akan melakukannya setelah itu selesai. Karena itu, dia harus mengkonfirmasi hubungannya dengan Yul sesegera mungkin. Wanita yang cerdas harus selalu mengetahui waktu yang tepat. Kemarilah, Crystal. Saya ingin Anda bertemu dengan tamu penting hari ini. Hah? Tamu penting? Crystal kaget. Selama bertahun-tahun bersama Yul, dia tidak pernah mendengarnya menyebut tamu penting. Dia tidak pernah berpikir seseorang akan cukup penting untuk menjadi terlalu penting di matanya. Yul mengangguk, melihat sekeliling penonton pria dan wanita muda kaya. Semuanya, acara yang menyenangkan dan menggembirakan. Senang bertemu dengan kalian semua. Saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat penting bagi Anda semua. Kalian semua mungkin tahu bagaimana keluargaku mendapat bagian di negara bagian county? Itu semua karena bantuan saudara perempuan tersayang saya dan sekarang, saudara laki-laki saudara perempuan-perempuan angkat saya. Gerald ada di sini hari ini. Yul mencoba membuat pintu masuk yang besar untuk saudara baptisnya, Gerald, sebagai kejutan. Tentu saja, semua ini hanya untuk membuat Gerald terkesan dan masa depan yang lebih menjanjikan bagi keluarga mereka. Apa? Siapakah Gerald? Apa yang dia lakukan? Ayah saya telah menyebutkannya beberapa kali. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu siapa Gerald? Anda pasti pernah mendengar tentang Mayberry Commercial Street, bukan? Itu salah satu properti Gerald. Ini bukan bisnis keluarganya, tapi itu terdaftar di bawah propertinya sendiri, mengerti? Apa-apaan ini? Seluruh jalan komersial miliknya? Semua orang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Karena itu juga berarti seluruh kekayaan bersih ayah Yul tidak lebih dari sebidang properti Gerald. Dixon, apakah Gerald benar-benar sehebat itu? Amber sangat terkejut. Saya baru mendengar tentang orang ini baru-baru ini, bahwa dia memiliki banyak potensi. Kalau dipikir-pikir, keluarga Holden hanya bisa menjadi sesukses ini berkat saudara perempuan Gerald. Dixon menyilangkan lengannya saat dia menjelaskannya kepada semua orang. Sial. Apakah itu berarti kita bisa melihat siapa orang Gerald ini? Amber sangat bersemangat. Pada saat yang sama, Yul menatap Aiden. Aiden, di mana Gerald? Dia bertanya. Yul biasa memanggil Aiden dengan nama lengkapnya. Tetapi sejak dia mengetahui bahwa dia dan Gerald adalah teman baik, dia sekarang memanggilnya dengan nama depan. Konon, tidak peduli bagaimana dia menyebut namanya, masih ada celah besar di antara mereka. Dia sudah lama datang, tapi dia mungkin baru saja keluar. Aiden mencari Gerald di sekitar. Yul, haruskah kita mencarinya di hotel? Kita tidak boleh membiarkannya menunggu karena dia tamu yang sangat penting, jawab Crystal sambil menyenggol lengan Yul. Crystal semua memerah. Awalnya, dia mengira Yul adalah segalanya, tapi sekarang, tampaknya ada orang lain yang lebih hebat. Dan karena Gerald ini sudah ada di sini, dia sangat ingin bertemu dengannya. Crystal percaya bahwa karena hubungannya dengan Yul tidak dikonfirmasi, dia mungkin hanya mendapatkan minat Gerald. Segala sesuatu dalam suatu hubungan harus sekeras neraka. Aku setuju, Yul. Kita harus mencarinya secara pribadi. Beberapa tamu juga menyarankan ide yang sama. Bagaimana saya bisa melewatkan poin ini? Wajah Yul telah berubah. Dia pikir Gerald akan berada di pantai ketika dia tiba. Dia kemudian akan mengundangnya untuk bergabung dengan mereka dengan hormat. Semuanya seharusnya berakhir dengan baik, tetapi yang tidak dia duga adalah fakta bahwa Gerald sama sekali tidak ada di pantai. Jika itu masalahnya,
Itu berarti dia sedang menunggu saudara baptisnya untuk melihatnya, dan itu akan menjadi ide yang buruk. Kamu benar. Ayo cari saudara baptisku, tapi kita tidak membutuhkan terlalu banyak orang. Kata Yul. Tolong bawa kami, Yul. Teriak gadis-gadis yang duduk di atas Geralt. Kami baru saja memukul orang cabul. Bisakah Anda membawa kami menemui Geralt? Gadis-gadis itu bertanya sambil mata mereka berair. Baik. Aku akan membawakanmu para gadis. Aiden dan Crystal, ayo cari saudara baptisku. Yul menjawab. Tidak perlu untuk itu. Geralt mengangkat kepalanya, memuntahkan seteguk pasir. Gadis-gadis itu menjauh, dan Geralt akhirnya bisa bernapas dengan baik. Aku ada di sini sepanjang waktu. Erang Geralt saat dia berguling-guling di atas pasir. Apa? Semua orang terkejut ketika mereka mendengar itu. Aiden segera memperhatikan pria yang dipukuli oleh gadis-gadis itu. Geralt, Anda di sini? Dia berteriak. Apa? Dia adalah Tuan Crawford? Setelah mendengar kata-kata Aiden, kerumunan itu melihat ke arah mereka dengan kaget. Mata Dickson melebar tak percaya sementara rahang Ember jatuh. Hei kawan, apakah kamu saudara baptisku Geralt Crawford? Yul bertanya dengan cemas. Dia tidak pernah berpikir bahwa Geralt akan muncul begitu saja. Ya memang. Geralt menjawab sambil berjuang untuk bangun. Dia mendesis dan menarik napas. Tubuhnya terasa kebas karena menahan beban beberapa wanita cantik yang duduk di atasnya. Seseorang, bantu aku berdiri. Astaga. Tuan Crawford, Tuan Crawford. Wanita cantik yang berdiri paling dekat dengan Geralt tercengang. Jeritan mereka menenggelamkan suara Geralt. Elena merasa takut dan hampir terkejut dengan apa yang dilihatnya. Meskipun demikian, dia masih bergegas untuk membantu Geralt berdiri. Terakhir kali, Elena telah menyinggung Emmer Crawford sebelumnya, tetapi Emmer Crawford tidak terlalu kasar padanya karena ayahnya. Namun, kejadian ini tampak sangat serius. Elena tidak yakin bagaimana Mr. Crawford akan marah tentang ini. Dia berdiri di samping dalam diam tanpa berani mengatakan sepatah kata pun. Otaknya tidak bisa memproses respon apapun saat ini. Bapak Crawford, siapa yang memukulmu seperti ini? Yul bertanya sambil segera menerjang ke depan untuk membantu Geralt berdiri dengan tangannya. Adegan ini membuat Crystal dan beberapa wanita cantik berbikini tercengang. Mereka menyadari bahwa VIP hari itu sebenarnya adalah Geralt, juga dikenal sebagai Taipan Emmer Crawford. Ya ampun, mereka berpikir, apa yang telah kita lakukan? Karena Emmer Crawford mendapat perhatian di mata wanita-wanita cantik itu, Geralt pergi mengunjungi mereka. Namun, mereka akhirnya mempermalukan Emmer Crawford, membuang-buang kesempatan untuk mengenal siapa Emmer Crawford. Arg. Crystal mulai menyesali ini, tetapi Dickson dan Ember memiliki perasaan penyesalan yang paling buruk. Dickson telah menghabiskan sepanjang hari memukuli Geralt dan memamerkan koneksinya dan betapa hebatnya keluarganya. Geralt, bagaimanapun, hanya tersenyum dalam diam sementara Dickson memamerkan apa yang dimilikinya. Dickson percaya bahwa ejekannya pada Geralt telah berhasil, menyebabkan dia kehilangan muka sampai dia tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Sial, pikirnya. Geralt sebenarnya menertawakan betapa bodohnya dia. Ember tidak dapat memproses apa yang sedang terjadi. Dia memandang Geralt dengan ketakutan, ingin sekali berbicara, tetapi kebisingan kerumunan itu hanya akan menenggelamkan suaranya. Bapak Crawford. Tuan Crawford, teriak para wanita cantik mulai berteriak. Ada yang memperhatikan bagaimana Tuan Crawford terlihat begitu anggun dan tampan? Ya memang. Lihat Tuan Crawford. Dia mengenakan pakaian polos seperti itu. Orang biasa bukan lawannya. Saya ingin tahu apakah Tuan Crawford masih lajang? Astaga. Tuan Crawford sangat pendiam. Dia adalah permata. Saya ingin menjadi pacarnya. Banyak wanita dengan lantang membicarakan Tuan Crawford, mengungkapkan kekaguman mereka yang paling terhadap Geralt. Dengan begitu banyak gadis yang mendapatkan bantuan di Mr. Crawford, Geralt sangat gembira. Ini adalah pertama kalinya baginya. Bapak Crawford, maafkan aku. Crystal meminta maaf dan membungkuk karena malu. Sekelompok wanita mengikuti dan membungkuk juga. Crystal bahkan sedikit meremas dadanya, berharap bisa menarik perhatian Geralt. Wanita-wanita ini sangat tidak sopan beberapa waktu yang lalu, Tuan Crawford. Bagaimana kita harus menghukum mereka? Yul bertanya, tapi dia sudah memikirkan jawabannya. Dia bahkan menangkap kejenakaan genit Crystal. Sejak dia masih muda, gadis-gadis secara otomatis akan berbondong-bondong ke Yul. Dengan kemunculan Crystal Lester, gadis yang lekat namun suka bermain sulit didapat, Yul Holden tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia hanya ingin mengalami bagaimana rasanya mengejar seorang wanita. Jauh di lubuk hatinya, Yul benar-benar merasa ingin mengalahkan Crystal konyol sampai mati karena dengan kasar menghina Tuan Crawford dan mengacaukan rencananya yang telah disiapkan dengan sempurna untuk perkenalan Tuan Crawford yang keren. Geralt memelototi Crystal dan gadis-gadis lain. Geralt sejujurnya sudah selesai dengan para wanita. Mereka tidak boleh dituntun. Itu sederhana. Sebagai hukuman, mintalah para wanita untuk bertanding bola voli dengan kami,
Tapi dengan bikini, kata Gerald terus terang. Apa? Sesederhana itu? Crystal menjawab dengan gembira. Crystal mulai berpikir berlebihan, mungkin Tuan Crawford mengasihani saya dan mengambil inisiatif untuk berdamai? Saya, bagaimanapun, menakjubkan. Pria mana yang tidak terpesona olehku? Tentu saja, semua tidak akan melakukannya di sini. Ini akan berada di jalan paling populer di kota Rivington. Jawab Gerald. Pikiran Crystal menjadi kosong. Terkejut, dia menjerit keras. Betapa memalukannya itu. Kalian harus berterima kasih kepada Tuan Crawford atas hukumannya. Baiklah, hari sudah mulai gelap, dan banyak yang telah pergi. Sampai jumpa besok siang di jalan paling ramai di Rivington City. Saya akan mengatur pertandingan bola voli. Yul mengumumkan sebelum memberi Gerald dorongan, isyarat yang mengundangnya untuk naik ke kapal pesiar juga. Bapak. Crawford, aku mencintaimu. Astaga, jerit beberapa gadis, menjambak rambut Gerald saat dia melewati mereka dan memasuki kapal pesiar. Gerald bahkan memiliki beberapa wanita cantik berbikini yang berpegangan erat pada lengannya. VIP malam ini memang benar, Gerald, Tuan Crawford. Kakak Elena, Kakak Elena. Teriak Amber sambil menghentakkan kakinya dengan cemas. Saat Elena Larson mendengar suara adik sepupunya, dia mundur dari mengikuti Gerald ke kapal pesiar. Gerald benar-benar Tuan Crawford dari Mayberry Commercial Street. Kenapa kamu tidak memberitahuku ini sebelumnya? Dia sangat tampan, benar-benar tampan. Saya salah, itu semua salah saya. Elena, Anda harus menjelaskan ini kepada Tuan Crawford. Hei Amber, bukankah aku sudah berkali-kali mengingatkanmu bahwa kamu harus lebih pendiam saat berbicara? Bagaimanapun, jangan khawatir, sepertinya Tuan Crawford tidak akan menyalahkan Anda. Saya akan memberitahu Anda detailnya setelah ini. Oh ya, jangan pernah memberitahu orang lain bahwa Gerald sebenarnya adalah Tuan Crawford. Simpan untuk diri Anda sendiri. Amber Crawford tidak mau mengungkapkan identitasnya, dan selama dia ingin identitasnya tetap tersembunyi, Anda tidak boleh membocorkannya. Apa? Tapi saudari Elena, begitu banyak orang telah melihat Tuan Crawford hari ini. Elena menggelengkan kepalanya sambil menunjuk ke samping. Lihat pengawal berpakaian hitam itu berjalan bolak-balik. Amber melihat lebih dari 10 pengawal tanpa ekspresi dalam pakaian hitam. Mereka berurusan dengan semua ahli waris kaya yang hadir. Anak-anak muda itu mengangguk dan mengangguk sesuai dengan semua yang dikatakan pengawal itu kepada mereka. Jelas, tidak ada yang berani menentang perintah mereka. Apakah ini bos yang sebenarnya? Amber tercengang. Setelah itu, festival kapal pesiar pun dimulai di laut. Ini adalah pertama kalinya Gerald naik kapal pesiar. Dia merasa sangat keren, melihat laut di malam hari sambil mendengarkan angin laut yang bersiul. Masalah identitas Gerald sendiri ternyata lebih baik dari yang dia bayangkan, jadi pikirannya tenang. Gerald akan tetap menjalani kehidupan sederhananya seperti biasa. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak menyukai gaya hidup Yul yang boros. Inilah alasan mengapa Gerald meminta Aiden untuk menyelesaikan masalah ini sebelum ini. Jika tidak, itu seperti memaksa ikan yang berenang bebas di air saja untuk datang ke darat dan memanjat pohon. Itu benar-benar tidak mungkin mengingat waktu yang begitu singkat. Selama gala, Gerald, Yul, dan Aiden hampir menghabiskan sepanjang malam bersenang-senang sebelum akhirnya tidur saat fajar. Itu juga sama untuk anak-anak muda lainnya dari keluarga kaya di kapal pesiar, dengan semangat yang sangat tinggi. Keesokan harinya, Gerald mengikuti Yul dan yang lainnya ke laut lagi. Festival kapal pesiar berlangsung dan baru berakhir pada sore hari. Kakak, aku akan melakukan perjalanan ke Mayberry dalam 3 hari. Karena aku akan berada di sana, aku akan mencarimu lagi. Yul tertawa riang dalam perjalanan kembali dari laut. Bisnis di Mayberry? Apakah kamu akan bergabung dengan pameran Mountain Top Villa? Tanya Aiden sambil tersenyum. Yul mengangguk, ayahku bersikeras agar aku mengalaminya sendiri. Gerald sudah tenggelam dalam pikirannya. Mountain Top Villa terdengar seperti tempat yang bagus, mengingat dia benar-benar ingin membeli sebuah kondominium sekarang. Saya belum pernah mendengar tentang Mountain Top Villa sebelumnya. Apakah itu sangat mewah? Dia bertanya. Terkejut, Yul berdehem sebelum berkata, saudaraku. Mountain Top Villa jauh lebih dari sekadar tempat mewah. Gerald tertarik pada Mountain Top Villa, jadi dia ingin Yul menguraikannya. Hehe, saudaraku, bagaimana aku harus mengatakan ini? Yul terkekeh sebelum melanjutkan, Villa Puncak Gunung bukan lagi sekadar pemukiman sederhana. Ini sebenarnya mewakili semacam identitas terhormat. Seperti namanya, villa ini terletak di puncak tertinggi dari puncak Gunung Berawan Mayberry. Daerah sekitarnya telah dibuat menjadi perkebunan, seolah-olah duduk di atas awan sendiri, Anda dapat menikmati pemandangan pegunungan dan sungai Mayberry City. Hati Yul merindukan villa ini. Mungkinkah itu benar-benar sesempurna yang digambarkan Yul? Gerald bertanya, ngomong-ngomong, properti ini pasti cukup mahal, ya? Gerald sangat bertekad untuk membeli rumah kali ini. Dia memutuskan untuk menghabiskan beberapa ratus ribu untuk membeli sebuah villa, membuatnya jauh lebih nyaman untuk menyimpan mobilnya dan barang-barang lainnya. Pencariannya untuk rumah baru membuatnya bertanya tentang harga villa puncak gunung. Apa? Yul sangat terkejut dia meludahkan anggur.
Persetan. Ini bukan hanya cukup mahal, saudara. Mau tahu berapa harganya? Tepatnya 1,0465 miliar dolar, serunya, matanya selebar bola golf. Ayah Yul pasti akan menghabiskan 1,0465 miliar jika digunakan untuk berinvestasi dalam bisnis. Di sisi lain, menghabiskan 1,0465 miliar untuk villa tanpa nilai bisnis akan setara dengan total pemborosan uang tunai. Kecuali jika mereka memiliki persediaan uang tunai yang tak terbatas, bahkan orang yang sangat kaya pun tidak akan menghabiskan uang sebanyak itu untuk sesuatu seperti itu. Yul masih cukup takut dengan harga beli properti ini. Meskipun dia telah mengundang banyak anak muda dari keluarga kaya untuk bergabung dengannya hari ini, dia hanya menghabiskan 90.000 hingga 105.000 dolar. Jumlah uang ini jelas bukan apa-apa bagimu, saudara. Saya ingat kakak perempuan Anda menghabiskan sekitar 149,5 juta hingga 299 juta dolar hanya untuk membeli mobil khusus. Yul memberi Gerald perasaan ingin mencoba hal-hal baru. Dia tahu jumlah uang yang begitu kecil tidak berarti apa-apa bagi Gerald. Namun kenyataannya, Gerald bisa membayangkan rasa sakit di dagingnya. Menghabiskan 1,0465 miliar hanya untuk membeli rumah hunian akan terlalu boros. Gerald menggelengkan kepalanya, memutuskan untuk lebih realistis. Mungkin dia akan membeli villa seharga antara 149,5 ribu hingga 299 ribu sebagai gantinya. Tapi tidak apa-apa, Bang. Kami hanya akan pergi dan melihat-lihat dalam 3 hari. Itu tidak akan sakit, kan? Kata Yul dengan enggan. Jika Gerald akhirnya membelinya, Yul akan tinggal di sana juga. Nah, itu akan menjadi kemewahan sejati. Baiklah, kita akan melihat Mountain Top Villa jika saya punya waktu. Gerald berpikir tidak baik menolak Yul, jadi dia setuju meskipun mengetahui motif Yul. Di balik persiapan kemegahan dan kemegahannya yang cermat, yang diinginkan Yul hanyalah lebih dekat dengan Gerald. Selain itu, dianggap tinggi oleh orang lain bukanlah sesuatu yang dia benci. Sekelompok anak muda dari keluarga kaya yang berselancar dengan gembira bisa dilihat. Mereka menikmati diri mereka sendiri dan tampak bersenang-senang. Tentu saja, Gerald mengambil tempat nomor 1 untuk kebanyakan gadis. Kemanapun dia pergi, gadis-gadis akan mengikuti, masing-masing melakukan yang terbaik untuk menyampaikan niat asmara mereka. Mereka berulang kali mencuri pandang padanya, berharap mendapatkan perhatiannya. Namun, Gerald sudah kelelahan, terlalu lelah untuk terus bermain-main dengan sekelompok wanita cantik. Ini akan menjadi sore hari dalam waktu singkat, dan festival di kapal pesiar telah berakhir juga. Dia bahkan menolak ajakan Yul untuk menjelajah tempat lain. Bagaimanapun, Gerald berbeda dari Yul. Bahkan tidak masalah jika Yul tidak mendapatkan kredit kuliah. Besok hari Senin, dan Gerald perlu kuliah. Aiden, yang bertanggung jawab mengemudi, mengirim Gerald kembali ke perguruan tinggi. Sekembalinya ke asramanya, Gerald tidak menemukan siapapun di unitnya. Tampaknya Harper Sullivan dan yang lainnya telah menjelajahi internet lagi. Gerald sudah lelah selama 2 hari berturut-turut. Ia menenggelamkan kepalanya di atas bantalnya, langsung tertidur seperti bayi hingga ia terbangun oleh suara pintu yang terbuka. Harper, bukankah Gary kembali? Apa? Dia kembali? Kenapa ponselnya dimatikan? Harper, Benjamin, dan yang lainnya telah kembali. Mereka memandang Gerald dengan penuh semangat, bercanda dan tertawa saat mereka pergi. Oh, sudah lama sejak aku mematikan ponselku. Saya terlalu lelah, dan saya tidak menagihnya. Hei, saya sudah tidur sampai jam 6 sore. Kalian berselancar di internet selama itu? Tanya Gerald sambil melirik arlojinya. Dia sudah tidur lebih dari 3 jam. Sialan. Masih berselancar di internet? Gerald, saya benar-benar curiga bahwa Anda pasti pergi berlibur selama 2 hari terakhir, atau apakah Anda pergi ke kota kesenangan? Apakah Anda tidak membaca berita di obrolan grup kelas kita? Benjamin bertanya dengan penuh semangat. Sebelum ini, Gerald hanya memberitahu mereka bahwa dia akan berkencan dengan seorang teman tetapi dia tidak memberitahu mereka apa yang akan dia lakukan. Oleh karena itu, Benjamin dan Harper tidak tahu apa yang telah Gerald lakukan selama 2 hari terakhir ini. Mengenai kota kesenangan yang baru saja disebutkan Benjamin, Gerald benar-benar pernah ke sana. Mereka semua sama, mereka semua sangat cantik. Kali ini, Gerald tersenyum sebelum berkata, kota kesenangan apa yang kamu bicarakan? Jadi, katakan padaku, apa yang terjadi di kelas kita? Sebelum kamu pergi, bukankah Felicity mengikuti kompetisi popularitas untuk jangkar bintang? Pada akhirnya, Felicity memenangkan kompetisi secara langsung dan dia menjadi pembawa berita top absolut, pembawa berita bintang di platform siaran langsung kota yang sama. Hari itu, Felicity mendapatkan hadiah lebih dari 30.000 dolar. Sialan. Benjamin sangat iri dan penuh kebencian. Dia benar-benar iri pada kenyataan bahwa orang lain bisa mendapatkan begitu banyak uang dalam 1 hari. Dia benci kalau dia bukan perempuan juga. Nah, kemarin, banyak surat kabar dan media datang untuk mewawancarai Felicity dan berita utamanya bahkan lebih mendominasi. Seorang gadis dari Universitas Mayberry, yang melakukan siaran langsung selama beberapa jam sehari, berpenghasilan lebih dari 30.000 dolar. Oh, singkatnya, semua jenis laporan terkait telah diluncurkan. Ini semua karena propaganda dari koran. Sejak siang tadi,
Beberapa orang dari stasiun televisi Mayberry juga datang untuk melakukan wawancara khusus dengan Felicity. Baru saja, kami juga merekam video sebagai teman sekelas Felicity. Aku bahkan menunjukkan wajahku. Harper menjelaskan semuanya. Gerald memahami ini. Felicity terkenal sekarang. Setelah mewawancarainya, mereka secara alami juga harus melakukan beberapa wawancara periferal lainnya. Ini serupa dengan kolom wawancara stasiun televisi. Setelah wawancara, mereka kemudian akan mewawancarai teman sekelas, keluarga, dan teman orang tersebut. Ini semua biasanya sudah direncanakan sebelumnya. Hahaha. Gerald benar-benar tidak menyangka bahwa menggunakan identitasnya sebagai manusia biasa untuk memberi Felicity beberapa hadiah dan kemudian menginvestasikan sejumlah dana di siaran langsung kota yang sama akan memiliki efek seperti itu. Dia sebenarnya secara tidak langsung memberikan beberapa publisitas gratis untuk Felicity. Ini membuat Gerald merasa sedikit tercengang. Gerald, cepat ganti pakaian. Felicity menjamu kita semua untuk makan malam-malam ini. Dia akan mentraktir kami makan malam di Homeland Kitchen tempat Anda membelikan kami makan malam terakhir kali. Dia sudah memesan tempat. Semua teman sekelas kita juga akan datang. Harper menepuk tempat tidur Gerald sebelum dia pergi berganti pakaian. Baik. Kali ini, Gerald dengan cepat setuju. Lagi pula, dia hampir selesai istirahat dan dia sudah lapar. Kedua, Felicity menjadi terkenal karena dia. Jadi, apa masalahnya jika dia pergi makan di pesta perayaan yang diselenggarakan olehnya? Ini masuk akal dan dibenarkan. Gerald buru-buru mengganti pakaiannya sebelum dia lari ke bawah bersama Harper dan yang lainnya. Di gerbang sekolah. Sekelompok besar teman sekelas Gerald sudah menunggu di sini. Felicity bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Dia dulunya hanyalah seorang jangkar kecil-kecilan yang hanya menghasilkan sedikit uang. Sekarang, dia adalah selebritas internet nyata yang menghasilkan banyak uang. Oleh karena itu, dia secara alami menjadi fokus perhatian semua orang. Suster Felicity, apakah kita akan memanggil taksi? Blondie mengikuti di belakang Felicity. Sejak Danny memukuli putra seorang pria kaya dan berkuasa di Mayberry City dengan saudara sepupunya, Chad, dia berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dia bahkan tidak berani datang ke sekolah sama sekali. Sekarang, hanya Blondie yang tersisa di kelas. Mengapa kita harus memanggil taksi? Saya sudah menghubungi perusahaan jasa dan meminta mereka untuk mengirim 10 audis ke sini. Kami akan pergi dengan mobil. Ngomong-ngomong, Blondie, bisakah kamu menghitung jumlah orang yang sudah tiba dan memeriksa siapa lagi yang belum datang? Aku akan melakukannya sekarang. Blondie dengan senang hati menjawab sebelum dia langsung bekerja, seolah-olah dia sedang mengatur urusannya sendiri. Setelah itu, dia berteriak, jangan bicara lagi. Aku akan memanggil nama semua orang. Dia selesai dengan sangat cepat. Blondie berlari sebelum dia berkata, Sister Felicity, hanya Harper dan anak laki-laki dari asramanya yang belum datang. Layla mengatakan bahwa dia merasa tidak enak badan dan dia sedang beristirahat sendirian di asrama. Oke, aku mengerti. Mengapa Harper dan anak laki-laki begitu lama hanya untuk mengganti pakaian mereka? Felicity bertanya dengan dingin sambil mengenakan kacamata hitam bermerek merah anggur sambil menyilangkan tangan di depan dadanya. Bagaimanapun, dia adalah seorang selebriti internet sekarang jadi dia harus lebih bergaya. Mereka di sini. Mereka di sini. Harper dan anak laki-laki ada di sini. Pada saat ini, seorang gadis berteriak. Harper dan anak laki-laki lainnya, total 6 dari mereka berlari ke arah mereka. Bukankah Gerald pergi bermain? Kenapa dia sudah kembali? Iya. Astaga. Mungkin dia bergegas kembali begitu dia mendengar bahwa kami akan pergi makan. Siapa yang tahu jika dia sudah menghabiskan semua uang loternya? Mungkin dia hanya mengatakan bahwa dia pergi berlibur, tapi dia mungkin sedang bekerja. Gerald bahkan belum datang tapi ejekan itu sudah terdengar. Gerald, kamu di sini juga? Anda tahu bagaimana datang ketika kita pergi keluar untuk makan malam, tetapi mengapa Anda tidak ada di sana ketika kita semua dari kelas merekam wawancara untuk Felicity? Hahaha. Atribut orang yang menyedihkan tidak akan pernah berubah. Seorang gadis yang sangat dekat dengan Felicity tidak bisa tidak memarahinya. Banyak gadis telah secara bertahap mengubah pandangan mereka tentang Gerald. Mereka bahkan akan tersenyum tipis pada Gerald ketika mereka melihatnya sekarang. Bagaimana ini harus dijelaskan? Beberapa waktu lalu, Gerald tiba-tiba menjadi kaya. Dia menjadi sangat kaya. Dia benar-benar menarik perhatian banyak gadis pada saat itu. Mereka merasa akan lebih baik jika mereka bisa berkumpul dengan Gerald. Mereka akan dapat membeli beberapa tas yang sangat cantik, terutama karena Gerald ini cukup tampan. Namun, Felicity sudah mendapatkan jackpot. Dia menjadi selebriti online yang bisa menghasilkan banyak uang. Ini memberi semua gadis di kelasnya dorongan yang sangat besar. Jadi, bagaimana jika mereka perempuan? Mereka merasa bahwa selama seorang gadis mau bekerja keras dan menuju ke arah yang benar, dia juga bisa menjadi kaya, terkenal, dan sukses. Oleh karena itu, banyak gadis di kelas mereka juga mendapatkan ide. Mereka ingin mencoba dan melakukan siaran langsung juga. Akan lebih baik jika mereka bisa menandatangani kontrak juga. Lupakan. Ajak saja dia bersama kami. Orang lain tidak akan membuat perbedaan besar.
Felicity menjawab sambil memperbaiki kacamata hitamnya. Ketika dia biasa mengatakan sesuatu yang menghina di masa lalu, Felicity akan memelototi Geralt. Namun, sekarang, dia bahkan tidak bisa diganggu untuk menatapnya sama sekali. Saat itu, Cassandra dan yang lainnya sudah tiba. Semua 10 Audi sudah tiba. Jajaran 10 Audi benar-benar spektakuler. Banyak siswa juga melihat ke arah ini dengan iri. Bahkan pemilik Audi juga mengeluarkan ponselnya untuk memotret Felicity. Pengajar. Anda dapat mengambil mobil yang sama dengan saya. Semua teman sekelasku bisa masuk ke mobil lain. Felicity berkata sambil menekankan citranya. Teman-teman sekelasnya dengan cepat masuk ke dalam mobil, satu demi satu. Harper dan anak laki-laki dari asramanya juga masuk ke mobil. Saat ini, Geralt melihat tidak ada seorang pun yang duduk di belakang Audi. Oleh karena itu, ia hendak membuka pintu kursi kopilot agar ia bisa duduk di dalamnya. Berhenti. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan, Geralt? Suara dingin Felicity terdengar dari kejauhan. Aku masuk ke mobil. Jawab Geralt. Hehehe. Mobil itu bukan untuk menjemput siswa. Mobil itu untuk menjemput beberapa teman baikku dari guild siaran langsung. Anda bisa duduk di mobil lain. Felicity benar-benar kesal. Mengapa orang menyedihkan ini selalu membuat masalah untuknya? Tidak ada mobil lain tetapi saya dapat melihat bahwa tidak ada orang yang duduk di kursi kopilot di mobil yang Anda duduki. Saya akan pergi ke sana nanti. Jawab Geralt. Bagaimanapun, dia tidak akan mengharapkan dia pergi sendiri, kan? PFFT. Geralt, apa yang kamu pikirkan? Anda benar-benar berpikir untuk duduk di mobil yang sama dengan saya? Felicity sejujurnya ingin memberi Geralt beberapa tamparan. Apa statusnya sekarang? Bisakah dia benar-benar terlihat dengan seseorang seperti dia? Felicity, ada apa? Bukankah kita sudah pergi? Pada saat ini, Cassandra juga turun dari mobil. Ah, ini semua salah Geralt. Ketika saya memanggil mobil, saya tidak menghitungnya sama sekali jadi saya hanya memanggil 10 mobil. Semuanya baik-baik saja sekarang. Saya harus mengirim mobil untuk menjemput teman baik saya. Geralt tidak duduk di dalamnya lagi. Felicity menjawab dengan dingin. Cassandra melirik Geralt dengan jijik. Orang ini benar-benar berlebihan. Setelah itu, dia berkata dengan tidak sabar, Geralt, mengapa kamu tidak naik taksi ke sana sendiri? Saya akan mengganti Anda untuk ongkos taksi nanti. Oke, Felicity, ayo pergi sekarang. Cassandra berteriak pada Felicity sebelum mereka pergi dengan tergesa-gesa. Mengapa dia terburu-buru pergi dengan Felicity? Ini karena Cassandra baru saja memikirkan topik untuk dibicarakan dengan seseorang. Karena itu, dia berencana untuk mengobrol dengannya sekarang. Geralt tidak meminta Harper atau anak laki-laki lain untuk menemaninya. Dia hanya mengatakan bahwa dia bisa naik taksi sendiri, setelah meminjam powerbank Harper. Setelah Konvau pergi, Geralt menyalakan ponselnya. Dia mengklik WeChat-nya dan itu adalah akun WeChat barunya. Felicity telah mengirim begitu banyak pesan sehingga kotak masuknya hampir penuh. Ada juga beberapa foto Felicity. Saudara manusia biasa, Felicity akan mengirimkan beberapa fotoku yang paling indah agar kamu bisa melihatnya, oke? Saudara manusia biasa, apakah kamu di sana? Menurut Anda apakah Felicity tidak cantik? Menyedihkan. Terlalu banyak. Itu diisi dengan gambar Felicity. Bahkan ada beberapa foto kakinya yang indah. Sejujurnya, skalanya cukup besar. Geralt bisa merasakan jantungnya berdebar saat dia melihat foto-foto itu. Apakah saya cantik, kakak laki-laki biasa? Tidak masalah. Foto-fotonya rata-rata dan tidak terlalu menarik. Hehe. Geralt mengirim pesan sugestif kepada Felicity, mungkin karena Felicity sedikit marah padanya. Tanpa diduga, Felicity membalas pesan teksnya dalam beberapa detik. Oh, kamu sangat penuh kebencian, Brother Ordinary Man. Saya pasti akan membuat Anda merasa puas ketika saya punya waktu. Balasan Felicity membuat hati Geralt sedikit bersemangat. Kali ini, Cassandra tiba-tiba mengirim pesan teks baru kepadanya. Saudara manusia biasa, apa yang kamu lakukan? Semua orang di kelas kami akan keluar untuk menghadiri perjamuan perayaan Felicity yang Anda sayangi hari ini. Anda seharusnya menjadi protagonis hari ini karena Anda adalah orang yang mengubah Felicity menjadi selebriti. Ngomong-ngomong, apa kamu tertarik dengan Felicity? Kenapa kamu tidak mengejarnya? Cassandra diam-diam mengirim pesan teks ini ke Geralt. Sejujurnya, dia memiliki rasa cemburu yang sangat kuat di dalam dirinya. Dia tidak tahu kenapa tapi gambar pacar yang digambar Cassandra di dalam hatinya mirip dengan pria biasa meskipun dia belum pernah melihat pria biasa sebelumnya. Tidak bisa mengejar. Mobilku belum datang. Dia kesal dan kebal terhadapnya. Kenapa dia selalu menjadi sasaran? Geralt menjawab dengan marah. Taksi yang dia panggil belum datang. Hahaha, bukankah mudah bagi saudara manusia biasa untuk membeli mobil dengan sumber daya keuanganmu saja? Cassandra menjawab sekali lagi. Dia jelas salah paham. Ketika Geralt mengatakan bahwa mobilnya belum ada di sini,
Dia sebenarnya berpikir bahwa dia mengatakan bahwa dia belum menerima mobil yang telah dia beli. Pada saat ini, taksi yang dipanggil Gerald akhirnya tiba. Gerald terus mengobrol dengan mereka sebelum mengakhiri percakapan. Satu-satunya hal yang benar-benar membangkitkan minatnya adalah foto-foto yang Felicity katakan akan diambil untuknya. Dia benar-benar harus memperhatikan foto-foto itu ketika saatnya tiba. Saat dia berbicara, Gerald sudah tiba di Homeland Kitchen. Pada saat ini, 10 Audi sudah berhenti di pintu masuk Homeland Kitchen. Ini hanya membuktikan betapa sombong dan perkasa Felicity saat ini. Kamu, kenapa kamu kikuk? Jika Anda bisa bekerja, maka bekerjalah dengan baik. Jika Anda tidak dapat bekerja, maka Anda harus pergi. Hanya melihatmu. Saya telah melihat begitu banyak pekerja paruh waktu, tetapi saya belum pernah melihat orang seperti Anda. Saya ingin Anda tersesat sekarang. Selain itu, saya juga ingin Anda membayar kerugian dari sub Buddha melompati tembok ini. Tinggalkan $150. Gerald hendak naik ke atas ketika dia melihat seorang wanita menarik seorang gadis berpakaian sebagai pelayan saat dia menyeretnya keluar. Maaf, manajer. Aku sungguh minta maaf. Aku punya luka di lenganku, jadi aku tidak bisa memegang piring dengan benar. Apa? Saya tidak peduli jika Anda terluka atau terluka. Apakah Anda tahu siapa Miss Felicity yang baru saja masuk? Dia adalah tamu paling terhormat di Homeland Kitchen kami. Untungnya, Anda tidak menjatuhkan piring dan melepuh Nona Felicity tadi. Jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa membayar konsekuensi tindakan Anda. Manajer wanita itu berteriak saat dia menyodok dahi gadis itu dengan keras. Gadis itu hanya menundukkan kepalanya saat dia mendengarkan, tetapi dia tidak berani bersembunyi. Mungkin, ada yang salah dengan perspektif Gerald. Dari sudut pandangnya, kulit gadis itu cerah dan rambutnya tergerai. Pada pandangan pertama, dia membuat orang merasa kasihan padanya. Sedangkan untuk manajer wanita, dia jelas adalah manajer baru. Apalagi Gerald mengenal manajer baru ini. Jane, kenapa kamu berteriak? Gerald tidak menyangka Jane akan menjadi manajer baru Homeland Kitchen. Ah! Jane mengguncang seluruh tubuhnya secara tiba-tiba saat mendengar suara di belakangnya. Bagaikan ikan yang sudah lama terdampar, tiba-tiba melihat arus deras yang bergulung-gulung di depannya. Atau lebih seperti tanah pertanian yang sudah lama mengering, menyambut kegembiraan di hadapan awan gelap. Bapak Crawford? Jane sangat senang sampai dia akan menangis. Apakah kamu berteriak begitu keras karena kamu takut orang lain tidak akan bisa mendengarmu? Gerald bertanya dengan ringan. Ah, saya tidak berani lagi, Tuan Crawford. Saya sangat senang melihat Anda. Masalah ketika Jane membuat Chad dan yang lainnya salah paham bahwa Gerald adalah pacarnya atau sesuatu telah sampai ke telinga Zack terakhir kali. Karena itu, dia sudah memberi peringatan kepada Jane. Jika Tuan Crawford tidak setuju, dia tidak akan diizinkan untuk menghubunginya atau mencampuri kehidupannya yang damai. Tentu saja, Jane mematuhi semua instruksinya. Faktanya, Gerald tidak memiliki dendam atau perlawanan terhadap kakak perempuan senior ini, Jane. Sebaliknya, dia telah menunjukkan kebaikannya kepada Gerald berkali-kali dan Gerald sudah menganggapnya sebagai setengah teman. Dia tersenyum pahit saat ini sebelum dia bertanya, ngomong-ngomong, Jane, kapan kamu menjadi manajer Homeland Kitchen? Bukankah kamu bekerja di Mountain Wi-Fi Entertainment lagi? Ah, Tuan Crawford, apakah Anda tidak tahu tentang itu? Jalan komersial Mayberry sedang mengalami beberapa perubahan besar sekarang. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Tuan Lyle juga telah diganti. Jalan komersial Mayberry juga akan menghadapi perombakan. Jane sangat terkejut. Menghadapi perombakan? Gerald juga terkejut. Dia bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ini semua harus menjadi ide saudara perempuannya. Apa yang dia coba lakukan? Ternyata perubahan yang dimaksud Jane adalah bahwa saudara perempuan Gerald, Jessica, telah menyerahkan pengelolaan Mayberry Commercial Street kepada orang lain setelah Zack mengundurkan diri dan meninggalkan jabatannya. Adapun orang yang dikirim ke sini, Gerald tidak bertanya tentang itu. Begitu pula saudara perempuannya, Jessica tidak memberitahunya sama sekali. Dia bisa bertanya padanya tentang itu nanti. Justru karena alasan inilah Jane, yang bekerja dengan baik di Mountain Wi-Fi Entertainment akhirnya dipindahkan untuk menjadi manajer di Homeland Kitchen. Meskipun sepertinya dia mendapatkan promosi, pada kenyataannya, dia diturunkan pangkatnya. Ngomong-ngomong, ini ada hubungannya dengan Gerald juga. Kali ini, Gerald mengalihkan pandangannya pada gadis yang berdiri di samping lagi. Sejujurnya, Gerald tidak sekadar merasa kasihan atau simpati pada Gerald. Sebaliknya, Gerald tiba-tiba teringat dirinya yang dulu ketika melihat gadis ini. Pada saat itu, dia sangat miskin sehingga dia bahkan tidak mampu untuk makan atau makan sendiri. Dia harus mengambil beberapa pekerjaan di akhir pekan dan sudah menjadi hal biasa baginya untuk dipukuli dan dimarahi. Jane, kamu bisa pergi dan sibuk dengan hal lain sekarang. Bukankah dia baru saja menghancurkan semangkuk, sup Buddha melompati tembok? Lagi pula dia tidak menyakiti siapapun. Minta saja dapur untuk menyiapkan mangkuk lagi. Perintah Gerald. Jane tidak berani melawan kata-katanya. Setelah melirik gadis itu, Jane menuju ke dapur. Jane secara alami tahu bahwa Felicity adalah pembawa berita favorit Gerald.
Itulah alasan mengapa dia menganggap Felicity sebagai tamu paling terhormat di antara semua tamu terhormat lainnya. Kalau tidak, mengapa lagi Emer Crawford menggunakan 15 juta dolar untuk berinvestasi di platform siaran langsung hanya untuk menyenangkan Felicity? Ini juga alasan mengapa Jane merasa sangat tercekik dan cemburu di dalam hatinya. Terima kasih, terima kasih. Gadis itu menundukkan kepalanya sebelum dia membungkuk sedikit di depan Gerald. Sama-sama. Gerald tersenyum tipis. Dia benar-benar ingin melihat gadis ini mengangkat kepalanya. Gerald ingin melihat seluruh penampilannya. Ini karena profil samping gadis ini sangat cantik. Dia memiliki jenis kecantikan yang benar-benar diabaikan. Namun, ketika dia melihatnya begitu berhati-hati dan takut, Gerald tidak ingin terus menggodanya lagi. Setelah dia selesai berbicara, dia menuju ke atas. Di lantai atas, hidangan sudah disajikan untuk Felicity dan yang lainnya. Tidak ada keraguan bahwa Gerald ditempatkan di meja yang paling tidak mencolok dan dia duduk di antara teman sekelas yang paling tidak mencolok di kelas mereka. Orang-orang yang duduk di meja utama adalah orang-orang seperti Cassandra dan beberapa saudara perempuan dekat Felicity dari Guild. Dia sudah bertemu mereka terakhir kali. Keempat meja perjamuan semuanya ditempatkan di satu ruangan yang sangat besar dan secara alami di dalamnya sangat hidup. Halo, teman sekelas. Dapatkah Anda membantu saya mengisi daya ponsel saya? Gerald tidak sedang berbicara di meja perjamuan dan dia sedang makan ayam, iga babi yang direbus, dan sebagainya karena dia sudah mati kelaparan. Saat ini, seorang gadis datang untuk meminta bantuan Gerald karena kursinya menghalangi soket. Hehehe. Itu kamu. Gadis itu tiba-tiba mencibir ketika Gerald mengangkat kepalanya. Dia tidak lain adalah pembawa acara siaran langsung, Sarah. Dia pernah bertemu dengannya di taman sebelumnya. Gadis itu sebenarnya agak cantik dan lembut. Namun, dia benar-benar orang yang sangat menghakimi. Dia sangat sopan ketika dia menghadiri pesta perayaan Felicity dan dia sangat lembut dan sopan ketika dia berbicara dengan teman sekelas Felicity. Ini karena dia sudah mengetahui bahwa Taipan lokal, manusia biasa sebenarnya adalah siswa dari Departemen Felicity di sekolah. Ketika dia bertanya kepada Felicity tentang hal ini di masa lalu, Felicity tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Namun, kebenaran sudah terungkap sekarang. Jadi, Sarah berpikir alangkah baiknya jika dia bisa mengenal lebih banyak pria tampan di jurusan bahasa dan sastra. Dengan begitu, dia akan memiliki alasan yang masuk akal untuk pergi ke Departemen Bahasa dan Sastra untuk sering berkunjung dan bermain di masa depan. Bagaimana jika dia secara tidak sengaja bertemu dengan pria biasa dan kemudian mendapatkan bantuannya? Bagaimanapun, Sarah merasa penampilan dan kecantikannya tidak lebih buruk dibandingkan dengan Felicity. Tanpa diduga, ketika orang itu menatapnya, dia menyadari bahwa Gerald yang memiliki minyak dan lemak di seluruh mulutnya karena dia sedang makan. Ini membuat Sarah merasa sedikit jijik dan kecewa. Lagi pula, dia sudah secara pribadi menyaksikan betapa bodoh dan menyedihkannya orang ini untuk terakhir kalinya. Oh, itu kamu? Ayo, saya akan membantu Anda mengisi daya ponsel Anda. Gerald sudah melihatnya sebelumnya, tetapi dia tidak pergi ke sana untuk menyambutnya. Dia segera menyekat tangannya dengan selembar kertas tisu sambil bersiap untuk mengambil ponselnya di tangannya. Hehe. Lupakan. Teman sekelas, bisakah kamu membantuku mengisi daya ponselku? Sarah berbicara kepada siswa yang duduk di sebelah Gerald. Setelah mengisi daya ponselnya, Sarah melirik Gerald sebelum kembali ke kursinya di meja utama. Dia jelas sudah sangat membenci Gerald. Tetapi pada saat ini, dia lebih membenci Gerald. Adapun fakta ini, Gerald hanya bisa tersenyum acuh tak acuh. Lagi pula, dia sudah terbiasa. Dia sepertinya dilahirkan dengan atribut yang membuat semua wanita cantik secara alami membencinya. Sayang. Teman sekelas, hari ini adalah hari yang sangat penting bagiku. Di sini, selain berterima kasih kepada semua teman sekelas saya karena telah merawat dan menjaga saya dengan baik, saya juga ingin berterima kasih kepada saudara laki-laki biasa yang telah menjadikan saya seperti sekarang ini. Meskipun dia tidak datang ke sini hari ini karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sendiri, saya dapat dengan jelas mengatakan bahwa tidak akan ada Felicity tanpa dia. Aku akan minum 3 gelas berturut-turut. Setelah itu, Felicity meminum semua anggur merah sekaligus. Ada tepuk tangan hangat di dalam ruangan. Saya curiga Brother Ordinary Man tertarik pada Felicity dan dia mungkin sangat menyukainya. Teman sekamar Felicity tiba-tiba berkata saat ini. Kalimat ini sangat menarik dan segera menarik perhatian semua orang saat ini. Tidak. Mary, jangan bicara omong kosong. Jika saudara manusia biasa benar-benar menyukaiku, maka dia pasti sudah datang untuk menemuiku. Felicity menjawab dengan rasa dingin di hatinya. Dia sudah bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan ini berkali-kali. Mengapa Brother Ordinary Man begitu baik padanya? Apakah dia menyukainya? Jika dia benar-benar menyukainya, maka dia pasti sudah mengungkapkan identitasnya sejak lama. Meskipun Felicity memiliki standar yang sangat tinggi untuk pria, dan pria tinggi, kaya, dan tampan manapun jarang dapat menarik perhatiannya sama sekali. Di hati Felicity, pria tinggi, kaya, dan tampan yang biasa tidak dapat dibandingkan dengan pria biasa sama sekali. Jika dia bahkan memiliki sedikit minat pada Felicity, bahkan jika Felicity harus mengejarnya dan menunggunya, Felicity akan lebih dari bersedia untuk melakukannya. Meskipun keduanya belum pernah bertemu sebelumnya,
Hati Felicity yang dingin sudah meleleh sejak lama ketika dia mengobrol dengan kakak laki-laki biasa dan karena dia akan selalu menyelamatkannya setiap kali dia menghadapi krisis apapun. Oleh karena itu, pertanyaan ini benar-benar membuat Felicity merasa sangat tidak terduga dan bingung, dan jantungnya berdetak kencang. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika dia tidak menyukai Felicity, lalu mengapa dia menghabiskan begitu banyak uang hanya karena Felicity? Oleh karena itu, saya pikir ini hampir pasti. Namun, semua orang tahu bahwa Brother Ordinary Man adalah orang yang sangat rendah hati. Dia tidak suka diganggu. Oleh karena itu, saya menduga bahwa dia hanya mengungkapkan perasaannya kepada Felicity dan memberinya petunjuk bahwa seseorang selalu tertarik padanya. Kemudian, ketika waktunya tepat, dia akhirnya akan mengungkapkan identitas aslinya kepada Felicity. Sangat disayangkan bahwa Anda tidak sedang menulis novel misteri, Mary. Namun, analisis Anda sebenarnya sangat masuk akal. Mungkin, Ordinary Man akan secara resmi menyatakan cintanya padamu di hari kelulusan kita, Felicity. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, bahkan jika Anda telah memulai karir Anda sendiri, Anda tidak boleh terlalu dekat dengan anak laki-laki lain, Felicity. Gadis lain juga ikut campur. Aku tahu. Felicity menjawab sambil mengangguk. Faktanya, dia tidak memiliki anak laki-laki lain dalam pikirannya saat ini selain dari kakak laki-laki biasa, bahkan jika dia mengetahui bahwa salah satu dari anak laki-laki ini lebih kaya darinya. Saya akan mengambil ponsel saya. Sarah meletakkan gelas anggurnya dengan keras. Ketika semua orang mengatakan bahwa manusia biasa menyukai Felicity dan tertarik padanya, ini membuatnya merasa sangat cemburu dan tidak nyaman. Tidak ada yang bisa membayangkan sejauh mana kecemburuan dan kecemburuan Sarah ketika manusia biasa menginvestasikan $15 juta dalam platform siaran langsung karena Felicity hari itu. Dia merasa sangat cemburu, seolah-olah Felicity baru saja merebut pacarnya darinya. Pada saat ini, dia datang ke sisi Gerald. Minggir. Sarah berkata dengan kasar saat dia meraih pakaian Gerald dan mendorongnya ke samping. Gerald bertanya-tanya apakah wanita ini gila. Dia ingin menyerahkan ponselnya padanya dengan cepat agar dia bisa segera pergi. Namun, begitu tangan Gerald menyentuh ponselnya, rasanya seolah-olah dia telah menyalakan bubuk mesiu. Kamu siapa? Mengapa Anda menyentuh ponsel saya? Lihat saja dirimu sendiri. Apakah Anda pikir Anda memiliki hak untuk menyentuh ponsel saya? Sarah menampar dan menepis tangan Gerald karena marah. Apa hebatnya dirimu? Bukankah kamu hanya orang brengsek yang menyedihkan? Mengapa Anda menyentuh barang-barang saya? Saya tidak ingin ponsel ini lagi. Membanting. Sarah bertindak histeris seolah-olah dia sudah gila. Dia mengambil ponselnya sebelum dia membantingnya ke tanah secara langsung. Dia juga mengambil segelas anggur merah di depan Gerald sebelum dia memercikannya langsung ke wajah Gerald. Suasana di ruangan itu sangat sepi. Semua orang tercengang. Gerald, yang wajahnya meneteskan anggur merah, juga tercengang. Terima kasih telah mendengarkan novel Gerald Crawford, lelaki yang tidak terlihat kaya di channel SAS Novelku. Semoga kalian selalu diberi kesehatan saudaraku semua. Sampai jumpa di bab selanjutnya.